saya diserang habis-habisan. Ya, netizen atau apapun namanya. Saya menduga juga buzzer ada di sana gitu loh. Ya, normal-normal sajalah. Namanya sepak bola gitu loh. Jadi, pengalaman, tendensi, kecenderungan, kalau saya mengkritisi, memberi catatan, mempertanyakan misalnya tentang Sinteyong atau Erick Thohir, biasanya saya diserang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Kali ini Bung Towel dia mengakui bahwa dirinya diserang habis-habisan oleh netizen. Entah itu sebagai pecinta timnas Indonesia maupun sebagai buzzer menurut pengakuan dari Bung Tommy Welly alias Towel ini. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari serangan-serangan yang ditujukan kepada Bung Towel ini, itu hanya karena kritikan dari Bung Towel yang terlalu pedas kepada Coach Sintayong. Karena rakyat Indonesia hari ini sudah sangat mengetahui bahwa seorang Coach Sintayong itu telah mempersembahkan begitu banyak prestasi dalam dunia sepak bola di Indonesia ini. Dan buktinya bahwa kali ini kita rakyat Indonesia bisa menyaksikan bersama-sama pola permainan yang begitu hebat yang pada akhirnya kita timnas Indonesia bisa lolos ke laga semifinal. Dan besok malam jam 10 kita juga akan menyaksikan bersama-sama pertandingan antara Indonesia versus Uzbekistan. Berikut ini saya ingin menyajikan seruan-seruan dari netizen yang lagi ramai, ada hashtag untuk boykot Bung Towel. Tampaknya rakyat Indonesia sudah mulai geram. Supporter bola mania, khususnya supporter timnas Indonesia, tampaknya sudah mulai marah dengan kritikan-kritikan pedas dari seorang Tommy Welly ini. Mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video terkait dengan hujatan dari netizen kepada Bung Towel ini. Selamat menyaksikan. Untuk seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh pencinta sepak bola Indonesia, ayo kita trendingkan hashtag boykot Bung Towel supaya orang ini tidak dikasih panggung, karena sesungguhnya dia adalah pemecah belah bangsa Indonesia. Dia itu sebenarnya bukan mengkritik, dia benci, itu penyakit iri hati. Jadi tolong kita trendingkan hashtag boykot Bung Towel. Pokoknya platform mana yang undang dia kita serang juga, kita boykot juga platformnya, biar kapok nih orang. Banyak akun media sekarang pada menyerukan hashtag boykot Bung Towel. Kayaknya udah pada enak sama statement yang Towel berikan, dan mungkin ini puncaknya netizen meluapkan kekesalannya. Gak sedikit dari netizen juga pengen melenyapkan akun sosial media Bung Towel dengan cara report akunnya. Kalau gue sih udah dari kapan tahu ngelakuin hal itu. Tapi kalau gue bilang bagus sih, ada pemuja dan ada pengkritik. Yang bagusnya timnas sekarang kalau dikritik membalas kritikan tersebut dengan prestasi. Ini budaya yang bagus. Kalau semuanya memuja-muja, maka bisa jadi pemain dan ofisial cepat puas dan besar kepala. Gak ada tuntutan, terus jika gagal aman-aman aja. Cuma yang jadi masalah sih, si pengkritik ini kalau ngeritik nggak pakai otak. Ini timnas lagi prestasi, tetap aja ada celah buat mengkritik. Jadi jatuhnya lebih ke mencari-cari kesalahan. Coba nih ya, kalau gua perhatiin, maaf kalau gua salah. Dulu awal-awal yang dia kritik itu tentang prestasi. Timnas nol prestasi lah. Padahal tahu sendiri, dulu kondisinya gimana. Baru juga 2 tahun, udah minta trofi juara AFF. Udah gitu ditambah pandemi COVID, kira-kira ngotak gak? Terus lanjut lagi setelah prestasi yang dia kritik ke pemain naturalisasi, padahal main aja belum, udah menjudge naturalisasi nggak baik buat pemain lokal. Padahal kan bagus, biar pemain lokal bisa bersaing dan mempunyai upaya lebih buat meningkatkan kualitasnya. Terus lagi naturalisasi udah redup, dia bilang fisik pemain bagus gara-gara dari klub.
Ya elah, bikin gregetan. Terus lanjut habis itu pelatihnya yang dia cacar. Katanya kalau dia jadi ketua PSSI bakal suruh pecat STY. Katanya permainan dan taktik STY nggak punya identitas alias miskin taktik. Dan STY itu malas pantau Liga 1. Itu mulut apa asbak sih? Habis itu yang baru-baru ini nih lebih kocak. Timbang kata terima kasih aja dipermasalahin. Katanya gara-gara STY nggak mau terima kasih ke klub, jadi menimbulkan gesekan. Udah gitu langsung dibantah sama Coach Justin dan Pak Sumarji, dia langsung kicep. Ada. Nah, dengan statement-statement dia, jangan sampai pemain-pemain muda yang sedang belajar dan berproses mencari permainan terbaiknya jadi kacau semua kerja keras mereka dengan komentar yang dia lontarkan. Mari kita lindungi timnas kita, dan mulai sekarang akun ini juga bakal memboikot Towel sampai dia waras. Kira-kira bakal waras gak ya? Surat terbuka kepada yang terhormat Bung Toel. Selaku pencinta sepak bola Indonesia, saya Rahmat Ababil menghimbau kepada pundit, pengamat, dan komentator Bung Toel untuk jangan banyak bacot. Ketahuilah, Toel itu akronim dari Tommy Welly, bukan Tommy Bawel. Karena dilihat dari berbagai wawancara, kebawelan Anda ini bukan mengkritisi, tapi mencari sensasi. Anda bukan mengomentari, tapi Anda dengki dan iri. STY sudah melakukan yang terbaik, wajar mendapat fasilitas. Jangan pansos dan mencari popularitas dengan tuduhan Anda yang tidak pantas. Anda tuduh STY memecah belah, padahal keriuhan ini Andalah yang berulah. Ini bukan politik, tak perlu jadi oposisi. Tugas kita mendukung timnas hingga berprestasi. Kritik Anda tidak mendasar sampai membuat netizen berkata kasar. Komentar Anda membuat kita sadar Anda bukanlah seorang pakar. Gak usah bawel, Bung Toel. Jakarta, 28 April 2024, tertanda Rahmat Ababil. STY diperpanjang, Towel nggak diajak. Kita bersenang-senang, Towel nggak diajak. Tinggal tunggu waktu ke Piala Dunia. Sekarang saya lihat atmosfernya nggak sehat karena terbelah. Bung Toel ya, Sintayong udah bagus ya, menang Korea itu termasuk bagus ya. Korea, kamu tahu nggak, Korea itu langganan Piala Dunia, dan sekarang dunia ya udah akui tentang Indonesia, sepak bola udah maju. Sampai di Qatar ya, penonton sampai nangis lihat Indonesia main sama Korea, dan pertandingan itu dimenangkan sama timnas Indonesia. Jangan anak hanya bacok doang ya. Urusan timnas, urusan Coach Sintayong, bukan urusan Anda. Ingat itu. Anda yang hanya bacok doang kritik Sintayong ya. Presentasi Sintayong itu sangat bagus. Ya. Anda yang suka banyak bacok lah ya. Korea, Indonesia menang sama Korea berarti bagus. Saudaraku sebangsa dan setanah air, di saat semua rakyat Indonesia, khususnya para pecinta bola mania, memuji kesuksesan, keberhasilan dari seorang Coach Sintayong, dari para pemain timnas Indonesia, dari PSSI, tetapi tampaknya itu tidak berlaku untuk seorang Tommy Welly alias Towel ini. Ya, dalam beberapa cuplikan video di season pertama ini, kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana ada seruan hashtag untuk boykot Bung Towel. Lalu kita juga mendengar surat terbuka dari netizen yang mempertanyakan tentang kewarasan dari seorang pengamat bola yang bernama Tommy Welly ini. Saya sudah seringkali mengatakan bahwa Bung Towel alias Tommy Welly ini, bagi saya yang rakyat jelata, saya menilai bahwa dia ini bukan pengamat bola sejati, tetapi adalah tokoh sengkuni bola sejati atau tokoh mafia bola sejati. Karena dari narasi-narasi yang dia bangun, penggiringan-penggiringan opini ketika dia menyampaikan itu di media sosial, tidak ada nilai edukasi sedikit pun untuk generasi penerus bangsa ini. Rakyat Indonesia semuanya bereforia
merasa bahagia dengan kemenangan timnas Indonesia, dengan kesuksesan yang telah dibuktikan oleh seorang Sintayong, dengan usaha yang begitu keras yang telah dilakukan oleh seorang Erick Thohir bersama PSSI. Tetapi sekali lagi, bagi seorang Bung Towel, itu semua tidak berarti apa-apa. Dengan demikian, saya ingin mengajak kepada para pemirsa sekalian, khususnya para pecinta bola mania, apakah kalian setuju dengan hashtag boykot Bung Towel itu? Jika setuju, pastinya para pecinta bola mania tahu apa yang harus dikerjakan. Mari, sebagai rakyat Indonesia, kita harus mendukung timnas Indonesia. Jadilah supporter sejati. Jangan menjadi manusia pecundang, manusia pengecut, maupun manusia munafik yang berlindung di balik ketiak para mafia bola di bangsa ini. Mari kita lanjutkan lagi. Satu pesan untuk Bung Toel. Well, kau beresingan well. Ini timnas butuh harga diri, bukannya Liga 2 yang berhenti liga tanpa saksi. Banyakin kopi, jadi iri yang tidak dengki. Guna kotak bukan bacot. Daripada kau ngurusin bola, lebih baik kau ngurusin keluarga kau besado. Ada waktu 2 menit tak? Terbuat cewek. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta timnas, tapi Towel semakin panas. Towel semakin bawel. Towel semakin bawel. Bahwa Sintayong cenderung fokus, prioritas menggember fisik, itu betul. Itu betul. Tapi apakah perkara sepak bola, perkara timnas, perkara elit sepak bola, perkara fisik? Boleh memang kelihatannya selalu fisik yang ditampilkan, cuplikannya pun begitu latihannya. Makanya kalau mau boleh kita kritis. Kreativitas lini depan timnas Indonesia kurang. Kenapa? Ya karena Sintayong hanya bisa menggember fisik. Seperti yang selama ini dilihat. Fisik. Apakah karakter permainan Sintayong sudah kelihatan? Apakah identitas permainan Sintayong sudah kelihatan? Menurut saya nggak jelas. Tim ini kayak tim Indonesia bukan sih? Sekarang gua bukan Indonesia lah, ini udah kelas Eropa ini. Sudah luar biasa. Gila ya, passingnya pede banget. Gak ada kayak crossingnya. takut gitu gimana, gak ada ya? Bung Toel, mohon maaf nih, lihat nih apaan nih kayak Lihat begini. di Bung Toel. Ah, 2 lawan Korea, bos. Cemen lo. Ngomong-ngomong ini, Ultras berapa orang yang bertugas hari ini? Ultras hari ini adalah sekitar 20 orang yang bertugas. Mantap ya, rapi banget nih ya. Keren banget. Nanti gue turun pas lagi. Turun, harus turun. Ntar gue turun. Experience-nya luar biasa, guys. Mantap, gila. Keren. Thank you. Mantap. Kalian kenal dengan manusia yang satu ini? Aku enggak. Serius, aku enggak. Cuman orang ribut si Toel katanya, namanya si Toel ya kan. Ku tengoklah kenapa rupanya si Toel ini pikirku gitu kan. Apa kaitannya dengan timnas, ya kan? Rupanya manusia yang satu ini meragukan kemampuan timnas U23, babanya ini Kutomare muncul kau nanti dari atas ke bawah. Yang namanya bertanding, yang namanya perang, walaupun kita bisa mengukur kemampuan kita agak beda tipis, mungkin kalah dari lawan, ya, tapi kita harus optimis, kita bakalan menang. Apa yang isi kepalamu ini? Lebih kau bela negara orang daripada negara sendiri. Rupanya kejadian lah, pas lagi nobar orang itu kan, gol, begitu timnas Indonesia menang, apa dibilangnya? Kebetulan. Muncungmu itu kebetulan. Kau mau cari sensasi, iya. Udah sama kok sama modelnya Sailor Boy. Negara ini tidak dalam keadaan baik-baik saja.
ya negara ini penuh dengan masalah. Kau begitu juga, iya kan? Timnas kita ini sedang ada masalah, PSSI sedang ada masalah, ya timnas tidak sedang baik-baik saja. Rupanya apa? Mantap kan? Terus terdiam mencium itu kan? Udah gue bilang, iya kan? Selama PSSI dipegang oleh tangan yang benar, ya itu PSI timnas itu persepak bolaan Indonesia itu akan semakin maju gitu loh. Dan terima kasih juga, salut untuk STY ya, Sintayong ya, yang adalah pelatih ya, pelatih yang sangat berjasa mengantarkan timnas Indonesia melawan negaranya sendiri. Jarang-jarang loh ada orang seprofesional beliau ya. Karena apa? Kalau ku tengok ini STY yang ini dengan STY yang ini nih, sama-sama STY, tapi yang STY ini bukan Sintayong, Suhartoyo. Tapi dua-duanya ku acungi jempol. Kenapa bilang? Karena dua-duanya sama-sama profesional di bidangnya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan, ya kan? Jadi, kalau kita mau berbicara masalah sepak bola, ya, aku bilang sama kalian, ya, timnas U23 menang, ini paling besar adalah jasanya si Ganjar. Loh, kok iso? Ya bisa lah. Ini karena Ganjar ini, makanya menang ini, iya kan? Karena apa? Ya, karena pukulan telak yang dilakukan oleh Ganjar pada waktu kegagalan Piala Dunia kemarin itu membuat timnas kita itu semakin bersemangat untuk menunjukkan kemampuannya di matanya itu. Biar dilihat matanya itu. Jadi ku bilang secara nggak langsung Ganjar ini punya andil di dalam keberhasilan timnas U23. Iya kan? Ya dalam hati mereka apa? Ya di grup itu mungkin mereka katakan, mari kita buktikan sama si Ganjar, bahwa kegagalan kita di dalam Piala Dunia kemarin itu akan menjadi motivasi bagi kita. Ya, karena bagi mereka, ya kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Tapi bagi beliau, bagi si Ganjar, kegagalan adalah awal dari kehancuran. Gagal jadi presiden. Iya, itu dia maksudnya, ya kan? Jadi kurasa kalau pas waktu latihan bola itu, ini waktu pas lagi latihan, kurasa ini semuanya itu, semua timnas ini pemain itu semuanya masing-masing pegang foto si Ganjar. Datang pelatihnya kan, begitu sudah mau masuk ke ke tiang gawang lawan, ya kan, dibuka dompet, lihat fotonya si Ganjar, lihat, tendang, dengan penuh amarah ditendang, gol. Ada pula buka dompet, bawa dompet pas lagi main bola ya. Itu dia ya. Jadi itu menjadi cambuk buat mereka untuk menunjukkan kemampuan mereka itu lebih daripada yang dipikirkan oleh orang-orang lain gitu loh. Siapa sangka coba bisa menang melawan Korea Selatan. Ya walaupun itu penalti, tapi itu kan nggak bisa kita bilang kebetulan kata yang dibilang si Toel itu Toel. Namamu kalau kalau diperiksa di kamus bahasa Inggris itu artinya anduk. Mandi dulu kau, habis itu andukan dulu kau, cuci mukamu itu. ya di acaranya si Hotman Paris pun berani dia bilang bahwasanya nggak akan mungkin bisa timnas itu melawan Korea Selatan. Kau anak mana? Aku memang nggak terlalu concern aku sama sepak bola. Tapi kalau sudah berbicara timnas melawan negara lain, itu jiwa nasionalismeku itu bergelora. Lah kau, tolong dulu ini Pak, diperiksa dulu ini Pak, warga negara mana ini? Kok bisa-bisanya dia nggak cinta sama sepak bola Indonesia? Sekarang orang yang hobinya main bekel, kalau udah timnas main, itu pasti yang dibela timnasnya. Kusiram lah kau dari atas.
Iya, jadi itu ya kan. Sama seperti pertandingan, ya pertandingan di MK kemarin, ya ada yang pesimis, ada yang optimis, ya ada yang pro, ada yang kontra, kan begitu. Kalau itu karena apa? Karena sama-sama putar terbaik bangsa yang bertanding lah ini. Bangsa sendiri tanding dengan negara lain. Mau kontra pula mau kau sanksikan kemampuan bangsamu. Dasar kau Firaun berkacamata. Minum dulu aku, Bang. Aduh, jangan lupa kalian. Kalau udah habis main bola kalian bersihkan muka kalian dengan produk ini. Ya iyalah Hasyanta dari Dorli Beauty Care. Dan jangan sampai lupa ya, cuci mukanya ada, ya krim malam ada, krim pagi juga ada, ya. Untuk untuk lap-lap muka itu pakai kapas itu juga ada. Jadi jangan sampai ketinggalan. Apalagi untuk kita orang-orang yang aktif di luar lapangan, ya di luar ruangan maksudku, ya perlu pakai ini, oke? Ini order langsung di sini ya, order langsung di sini. Jangan ke yang lain-lain, order di sini aja. Ya, jadi kita kembali lagi kemana tadi? Si towel. Ada kayak ada satu lagu itu kan, towel, cintanya di towel. Kau kalau mau jadi komentator sepak bola, coba belajar dulu dari tahapan paling bawah. Jangan dulu kau komentari tingkat nasional. Tahu, kalau masalah pengetahuan sepak bola, aku pun bisa cari-cari di Google. Ya, tapi itu dia. Ini PR ini bagi PSSI ini, ya. PR bagi PSSI, ya. Bagaimana caranya supaya Indonesia, ya, timnas kita itu bisa berkancah di perpolitikan persepak bolaan Indonesia. Itulah kebanyakan ngomong politik kita. Ya kan, itu dia. Kalau perlu Erick Thohir 2 periode. Atau Pak Thohir ada rencana menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Ganjar? Jangan, Pak, jangan. Bisa kacau nanti, Pak. Semua pertandingan ditolak. Ya, itu dia. Jadi aku bilang sama kalian dulu, untuk setiap pemain sepak bola, ya terima kasih. Kalian sudah memberikan kebanggaan kepada kami. Kalian juga sudah membangkitkan persepak bola Indonesia. Olimpiade, bro. Ini sejarahnya. Ya sudah berapa puluh tahun kita nggak bisa masuk Olimpiade. Ini kita baru masuk. Aku bangga kali hidup di era ini. Bangga kali bisa menyaksikan timnas kita bisa masuk ke Olimpiade. Gitu. Apakah ada kemungkinan kita bisa masuk Piala Dunia kelas profesional? Bisa. Udah pasti bisa. Aku bukan si Toel aku. Yang pesimis bukan. Ini aku parbelak. Tetap optimis kepada bangsa sendiri. Oke? Kau dengarkan ini kata-kataku, Toel. Cinta kau kepada bangsa lain harus lebih cinta kau kepada bangsa sendiri. Cinta kau sama istri orang harus lebih cinta kau sama istri sendiri. Itu baru namanya waras. Oke? Salam waras, salam NKRI. NKRI harga mati, ya. Timnas U23 tetap di hati. Opung Parbelak. Ya, ada beberapa poin yang beliau sindirkan tadi. Memang dalam penyampaian materi yang dilakukan oleh Opung Parbelak ini adalah lawakan yang membuat kita harus menahan tawa. Tetapi kalau mau tertawa saja sepuasnya, tidak apa-apa. Pertama, kelakuan dari si Towel ini seperti Fritz Alorboy. Entah dari sisi mana Opung Parbelak mengatakan demikian, silakan pemirsa sekalian yang menilai sendiri. Lalu pada poin yang kedua kita mendengarkan pernyataan dari Opung Parbelak yang mengatakan bahwa STY, ada Suhartoyo dan juga ada Sintayong.
Keduanya lebih mengedepankan profesionalisme. Ya. Lalu pun yang ketiga, beliau juga menyindir Bapak Ganjar Pranowo bahwa keberhasilan Timnas U23 ini berkat Ganjar Pranowo. Para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, jadi di cuplikan video terakhir tadi itu adalah cuplikan video yang hanya mau menghibur kita semua. Tetapi pada prinsipnya kita sebagai rakyat Indonesia, mari kita tanamkan dalam diri kita jiwa nasionalis. Perlu kita ketahui bahwa keberhasilan dari Timnas U23 yang saat ini sedang berlaga di Piala Asia adalah kebahagiaan untuk kita, rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Bukan kebahagiaan dari seorang coach Sintayong, bukan kebahagiaan dari para pemain Timnas, bukan saja kebahagiaan dari PSSI, tetapi ini adalah kebahagiaan kita, rakyat Indonesia. Karena yang mereka perjuangkan demi membela merah putih, demi mengangkat marwah dari bangsa ini. Sejarah telah mencatat bahwa dunia tidak bisa memandang sebelah mata tentang dunia sepak bola dari Timnas Indonesia. Itu yang patut kita berikan apresiasi dan itu yang patut kita banggakan. Ketika kita melihat euforia yang begitu luar biasa yang ditunjukkan oleh supporter Timnas Indonesia, tentu ini merupakan bentuk apresiasi dalam memberikan dukungan dan motivasi kepada para pejuang Timnas Indonesia. Doa-doa kita pasti sangat dibutuhkan oleh mereka. Mari kita dukung mereka dengan narasi-narasi yang positif. Dan pesan saya buat Bung Towel alias Tommy Welly alias Handuk, tolonglah bangunlah narasi-narasi yang positif. Tampaknya Bung Towel memang harus mengakui bahwa netizen Indonesia saat ini sedang habis-habisan menyerang Bung Towel. Sebagai pribadi yang lemah, mungkin punya kekeliruan, mungkin punya kekilafan, mari, masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk merubah diri, merubah ke hal-hal yang lebih baik. Menjadi seorang pengamat bola sejati itu sah-sah saja. Menjadi pengkritik itu pun sah-sah saja. Tetapi jadilah pengkritik yang bisa mengedukasi orang lain, yang bisa mengedukasi generasi penerus bangsa dalam dunia sepak bola ini. Jangan terus-terusan menyerang secara personal kepada coach Sintayong, karena rakyat Indonesia pastinya sudah tahu bahwa seorang coach Sintayong telah mencatat sejarah dalam dunia sepak bola di bangsa ini. Bahkan ada isu-isu yang beredar bahwa seorang coach Sintayong layak harus dibuat patung sebagai bentuk apresiasi kita dari bangsa Indonesia atas kesuksesan, atas perubahan, atas prestasi yang sudah diukir oleh seorang coach Sintayong dalam membanggakan merah putih. Saudaraku, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, sekali lagi saya mengajak kepada kita semua bahwa besok pukul 9 waktu Indonesia Barat, kalau waktu Indonesia Tengah itu pukul 10 dan waktu Indonesia Timur itu pukul 11. Kita harus bisa bersama-sama untuk meluangkan waktu untuk bersama-sama kita menonton permainan antara Timnas Indonesia melawan Uzbekistan. Jangan lupa, doakanlah mereka agar perjuangan mereka bisa membuahkan hasil yang memuaskan. Kiranya harapan kita
Dewi Fortuna akan berpihak kepada kita, dan pada akhirnya kemenangan juga akan diraih oleh Timnas Indonesia, Timnas Garuda kita. Mari, jangan pernah bosan-bosan untuk mendukung mereka dengan cara kita masing-masing. Sekali lagi, jadilah supporter sejati. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Bravo Timnas Garuda, bravo Indonesiaku, kalian pasti bisa menang, menang, dan menang.